Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Bapak Ibu, bagi Anda yang mohon maaf bantuan PKBPNT tahap 3 tidak cair karena terkendala, ada yang judi online, ada yang terkendala PLN, tapi desilnya itu masih masuk kategori desil rendah. Memang bantuan PKBPNT-nya tidak bisa cair, tapi jangan khawatir karena ada beberapa bantuan yang masih lanjut cair kepada Anda semua. Nah, kira-kira bantuan apa saja itu yang masih bisa diterima meskipun terkendala PKBPNT tidak cair di tahap 3? Nah, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Muhammad Rizal Effendi. Seperti biasa, sebelum kita memulai informasi pada kesempatan kita kali ini, ada baiknya bagi Anda yang belum klik subscribe di channel YouTube saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke topik pembahasan, yakni terkait kendala PKBPNT yang tidak cair di tahap 3. Tentunya dari Anda yang menonton video saya, mungkin saja ada yang mengalami hal di mana PKBPNT-nya kok tidak kunjung cair hingga saat ini. Ketika dicek pada web cek Bansos, statusnya juga masih April strip Juni 2026. Yang artinya bantuan PKBPNT-nya pada tahap 3 kemungkinan besar memang tidak bisa cair. Setelah dicek Bapak Ibu, ternyata ada beberapa kendala di sana. Ada yang menyampaikan kendala PLN, ada yang menyampaikan kendala judi online, dan lain sebagainya. Padahal yang bersangkutan desilnya itu masih desil rendah, alias masih desil yang memenuhi syarat bansos. Nah Bapak Ibu, meskipun PKHBPNT-nya itu terkendala tidak cair atau ditangguhkan ya, sebenarnya itu ada solusinya terkait bantuan tidak cair itu ya. Segera melapor ke desa atau kelurahan atau ke pendamping, nanti biasanya harus tanda tangan berita acara dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita tidak membahas terkait itu, tapi kita membahas terkait bantuan apa yang kira-kira masih cair di tahap 3 ini, khusus bagi yang terkendala judi online ini. Karena PKBPNT-nya tentu tidak bisa cair, tapi masih ada beberapa bantuan yang masih bisa diterima ya. Kira-kira apa saja itu? Jadi yang pertama Bapak Ibu, yakni adalah bantuan pangan atau beras 30 kilo, yakni kuota 3 bulan ya, satu bulannya 10 kilo. Itu ternyata alhamdulillah dari beberapa KPM yang kemarin terindikasi judi online, alhamdulillah masih bisa menerima beras. Jadi pada dasarnya kondisi ekonomi dari keluarga ini memang prasejahtera Bapak Ibu ya. Karena terkendala ada anggota keluarganya yang bermain judi online, sehingga PKBPNT menjadi terhenti, tapi masih diupayakan terus oleh pemerintah desa kelurahan setempat dan juga bekerjasama koordinasi dengan pendamping untuk segera dilaporkan di Sikenji agar nanti bantuannya bisa cair lagi, harapannya gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ceritanya saat pembagian bantuan pangan, ternyata yang bersangkutan itu masih sempat menerima beras total 30 kilo. Ya ini alhamdulillah, jadi masih bisa menerima beras tersebut. Berikutnya yang kedua, ternyata setelah kita cek pada sistem Sikenji juga, alhamdulillah yang bersangkutan dari keluarga itu masih menerima PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang artinya keluarga yang bersangkutan masih tercover jaminan kesehatannya. Apabila nanti terkendala sakit yang mendadak ataupun yang lain yang tidak diharapkan ya terkait kesehatan, insya Allah masih bisa digunakan PBI-nya secara gratis. Jadi bisa berobat gratis, masih bisa digunakan. Itu bantuan yang kedua Bapak Ibu ya. Berikutnya bantuan yang ketiga, jadi kemarin ada juga yang anaknya itu mendapat PIP ataupun anaknya itu bersekolah di sekolah rakyat, yaitu ternyata masih bisa lanjut PIP-nya ataupun di sekolah rakyat juga masih bisa lanjut. Jadi itu ada 3 jenis bantuan yang sementara ini kami rangkum masih bisa cair meskipun terkendala PKHBPNT tidak cair karena judi online itu. Jadi masih ada bantuan yang masih tersalur di keluarga yang bersangkutan. Di lain sisi juga dari pihak desa atau kelurahan beserta pendamping terus berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala ini. Jadi kemarin saya juga sempat terjun lapangan, ternyata didapati benar di mana identitas dari keluarga penerima bansos ini terkendala judi online. Meskipun
yang melakukan bukan penerima bansos atau pengurusnya, tapi ternyata ada anggota keluarga lain yang masih dalam satu kartu KK itu mengakui melakukan hal tersebut ya. Nah itu. Tapi kemarin untuk solusinya itu ada Bapak Ibu ya. Jadi solusinya yaitu penutupan rekening. Jadi penutupan rekening ataupun e-wallet yang terdeteksi digunakan untuk tindakan yang tidak semestinya itu dimohonkan untuk ditutup. Bukti penutupan baik secara fisik ataupun screenshot email ya, karena biasanya e-wallet kan penutupannya menggunakan email ya, beremail ataupun bersurat digital gitu. Nah, itu bisa di screenshot lalu dijadikan satu dengan surat pernyataan jika menyatakan keluarga ini memang sudah berhenti terkait penyalahgunaan dana bansos tersebut. Sehingga harapannya nanti di pencairan berikutnya ya mudah-mudahan nanti bantuannya bisa lancar cair lagi. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi meskipun ada PKBPNT-nya jadi tidak cair karena terkait judul ini, masih ada beberapa bansos yang bisa cair seperti beras, ya, PBI, dan juga PIP ataupun sekolah rakyat bagi anak yang bersekolah di sekolah rakyat itu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Dan sebagai penutup pada video kita kali ini Bapak Ibu, khusus bagi Anda yang menyimak video saya namun bantuannya masih lancar cair, ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dibantu disampaikan pada satu keluarga Bapak Ibu, baik ke suami, istri ataupun anak ya, untuk menjaga identitas dengan baik. Berikutnya dikasih edukasi bersama agar terhindar dari tindakan yang tidak semestinya, contohnya yaitu kegiatan judi online Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.